Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bil kitabi was sunnah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman washrah lana sudurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Selamat datang sahabat semua dalam pertemuan lanjutan kita dalam kajian kitab Umdatus Salik wa Umdatun Nasik karya Imam Ibnu Naqib Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab tentang najasat. Kita akan masuk pembahasan wa ma siwa dzalika minan najasat, yaitu lagi ya. Ada baca rumah. Antum ada baca rumah. Ini temannya Razak nih. Iya, Iya. Sudah tamat, sudah tamat. Siapa namanya? Reza. Pakai peci Reza. Tinggal. Besok ada tinggal. Pakai peci. Kemudian baca di rumah Reza. Apa yang telah kita pelajari diulang dan apa yang akan kita pelajari itu dibaca. Buka kamus. Oh, siapa? Pusat. Farhan. Ada dibaca di rumah Farhan. Bagus. Reza. Ini baru. Siapa namanya? Zikra, teman Razak juga. Zikra ada dibaca di rumah. Baca rumah ya. Baca rumah. Yang Banat dah baca rumah. Baik, Ahsantum. Silakan Razak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi mala'ta qalbahu min jalalik وعينه من جمالك وأصبح فريحا مسرورا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم. قال مصانف الإمام ابن نقيب المصري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النجاسة إلى قوله وما سوى ذلك من النجاسة إن لم يكن له عين كفى جري الماء عليه وإن كان له عين وجب إزالة طعم وإن عصر ولون ريح إن سهل فإن عصر إزالة الريح وحده أو اللون وحده لم يضر بقاؤه وإن اجتمع ضر ويشترط ورود الماء على المحل للعصر ويندب بعد طهارته غسله ثانية وثالثة ويكفي في أرض نجيسة بذائب المكثرة بالماء ولا يشترط نضوبه ولو ذهب أثر نجاسة الأرض بشمس أو نار أو ريح لم تطهر حتى تغسل وكل مائع غير الماء كخل ولبان إذا تنجس لا يمكن تطهيره فإن كان جامدا كالسمن الجامد ألقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر وما غسل به النجاسة إن تغير أو زاد وزنه فنجيس وإلا فلا فإن بلغ قلتين فمطهر وإلا فحكمه حكم المحل بعد الغسل به وإن كان قد حكم بطهارته فطاهر. Tidak ada waw, nak. Ada waw situ. وإن كان Ada waw. ada. Ustaz ada. وإن كان قد حكم بطهارته فطاهر وإلا فنجس. Baik. Tidak apa-apa pakai waw. Baik. Silakan artikan. Dan sesuatu selain daripada yang tadi yang juga merupakan najis atau
adapun najis-najis yang lainnya. Jika tidak terdapat pada najis itu wujud, cukup dengan mengalirkan air kepadanya. Dan jika terdapat pada najis itu wujud ataupun bentuk, wajib menghilangkan rasa walaupun itu sulit. Dan juga warna, bau jika itu mudah. Maka jika sulit menghilangkan warna dan juga bau, cukup dengan menghilangkan baunya saja atau warnanya saja. Dan yang tersisa daripada itu tidak menjadi masalah. Dan apabila terkumpul keduanya, maka akan menjadi masalah. Dan disyaratkan untuk mengalirkan air kepada mahalli objek yang terkena najis. Objek yang terkena najis tidak dengan diperas. Dan diwajibkan setelah mensucikan objek itu, Diwajibkan. dan dianjurkan setelah mensucikan objek itu membasuhnya sekali, 2 kali, dan 3 kali. Dan cukuplah pada tanah yang terkena najis yang cair dengan memperbanyak air atau membanjiri dengan air. Dan tidak disyaratkan untuk menunggunya sampai kering ataupun surut. Dan jikalau hilang bekas daripada najis pada tanah dengan akibat oleh matahari, panas ataupun api, dan juga angin, maka itu belum mensucikan sampai dia dibasuh atau dialirkan air. Dan semua benda cair selain daripada air seperti cuka, susu, jika terkena najis maka tidak mungkin untuk mensucikannya. Maka jika benda yang berupa benda keras seperti minyak yang keras atau mentega, maka buanglah bagian najis dan sekitarannya, dan yang tersisa itu menjadi suci. Dan sesuatu yang dibasuh dengannya najis atau air yang digunakan untuk mencuci najis. Apabila berubah air itu atau bertambah beratnya, maka menjadi najis. Apabila tidak, maka tidak menjadi najis. Maka apabila mencapai 2 kulah air tersebut, maka air itu menjadi mensucikan. Apabila tidak mencapai 2 kulah, maka hukum air itu seperti hukum objek yang terkena najis setelah dibasuh dengan air. Dan jika telah dihukum dengan kesuciannya objek itu, maka menjadi suci airnya. Apabila tidak, maka menjadi najis. Baik. Ahsan. Qala rahimahullah, wa ma siwa dzalika minan najasati illam yakun lahu ainun kafa jaryul ma'i alaihi wa in kana lahu ainun wajaba izalatu ta'min wa in asura wa launin warihin in sahula fa in asura izalatur rihi wahdahu awil launi wahdahu lam yadurra baqa'uhu fa in ijtama'a darra. Dan yang selain itu dari benda-benda najis, jika ia memiliki ain, memiliki zat, ada wujudnya, maka cukup mengalirkan air kepadanya. Dan jika seandainya ia memiliki ain, memiliki zatnya atau wujudnya, maka wajib dihilangkan rasa meskipun sulit. Dan wajib menghilangkan warna dan bau jika mudah. Maka jika seandainya sulit menghilangkan bau saja atau warna saja, tidak apa-apa tersisanya bekas najis itu. Maka jika keduanya bertemu, ijtama itu alif tasniyah, bertemu keduanya. Apa keduanya yang bertemu? Warna dan bau, bagus. Laun dan rih.
Jika bertemu keduanya, laun dan rih, aroma atau bau dan warnanya, maka itu mudarat, artinya masih najis. Baik. Nah, sekarang masih tentang cara mensucikan najis. Sebelumnya kita telah dijelaskan ada najis itu yang cukup dengan dirush, yaitu dengan diteteskan air. Itu najis mukhaffafah seperti kencing bayi dengan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Tidak perlu dibasuh. Ada pula sebelumnya najis anjing, najis babi, najis berat, itu malah harus dibasuh 7 kali dengan tanah. Ada pula sebelumnya kemarin masalah tungku api yang bernajis kena asap, maka cukup dilap dengan kain yang kering. Nah, itu cara-cara mensucikan yang telah kita sebutkan. Yang selain itu, ini cerita kita yang selain itu. Apa saja ya, seperti najis-najis lain seperti misalkan kencing, kotoran, muntah, darah, dan semacamnya. Bagaimana cara mensucikannya? Nah, ini dia. Dua kemungkinannya. Najasahnya itu bisa jadi lahu ainun atau tidak. Nah, ini pembagian an-najasah al-mutawassithah, najis sedang. Al-mutawassithah, najis sedang, yaitu yang bukan mughalazah dan bukan pula mukhaffafah. Bagaimana cara mensucikannya? Ada dua kemungkinan. Bisa jadi lahu ainun au wasfun. Ada lahu ainun lah. Atau bisa jadi, coba kita buat. Kalau di kitab kan dibaginya bisa jadi najis itu ada ainnya, bisa jadi tidak. Yang ada ain kita namakan najasah ainiyah. Najasah ainiyah. Yang tidak ada ain kita namakan najasah hukmiyah. Ada najasah ainiyah yang ada ainnya dan ada najasah hukmiyah. Najasah ainiyah ini sederhananya lahu ainun au bukan ainun lagi. Lahu jirmun. Lahu jirmun. Lahu jirmun. Nih, jirmun au wasfun. Kalau najasah hukmiyah laisa lahu, atau pakai sederhana saja la jirmun wala wasfun. Itu la jirmun wala wasfun. Ada najis aini, ada najis hukmi. Najis aini definisinya najis yang ada jirmunnya atau ada wasfunnya. Ya, jirmun itu apa? Fisiknya. Ada wujud benda najis itu, ada fisiknya, itu jirmunnya. Seperti apa? Seperti misalkan kencing, masih basah itu. Masih basah, nah itu jirmunnya itu. Ada tai, ada kotoran, nah jirmunnya itu fisik kotoran itu. Ada muntah, cairan muntah itu adalah jirmun. Berarti itu najis aini. Atau terkadang jirmunnya tidak ada lagi, tetapi ada wasfun. Sifat dalam najis yang mempengaruhi itu ada 3. Bisa jadi ta'mun, atau launun, atau
rihun. Rasa, warna, dan aroma atau bau. Bisa jadi fisiknya tidak ada lagi, jermonnya tidak ada lagi, tetapi ada rasa. Ya enggak, di tempat bekas najis itu masih ada rasanya, ada rasa-rasa najis. Atau launun, bisa jadi masih ada warna, warna kuning, warna hitam, warna merah, warna apa. Atau masih ada bau. Ada salah satu saja dari sifat ini, rasa atau warna atau bau, itu berarti najisnya aini. Ada sekarang kemungkinan yang kedua, ada macam yang kedua, najis hukmi. Najis hukmi tidak ada fisiknya, tidak ada pula sifatnya. Artinya tidak ada rasa, tidak ada bau, tidak ada warna. Memangnya ada najis yang seperti itu. Warnanya tidak ada, baunya tidak ada, rasanya tidak ada, fisiknya pun tidak ada. Apakah masih najis itu? Ya najis. Selagi tidak dibasuh ya masih najis. Apa contohnya? Ya misalkan kain kena kencing, kemudian sudah didiamkan misalkan berminggu-minggu misalkan. Berminggu-minggu misalkan, lama-lama tentu dia akan kering, kemudian baunya hilang, warnanya hilang, rasanya juga hilang. Ya seperti kain tua, kain apik saja lagi. Tapi pernah kena najis, pernah kena kencing. Tetapi karena sudah sekian lama dibiarkan, dia menjadi kering, sifatnya pun hilang. Pertanyaan, apakah suci sekarang itu? Tidak. Kita namakan itu najis hukmi. Najis hukmi, seperti kencing yang kena ke kain dan sudah kering sekian lama. Dan diasumsikan tidak ada sifat sama sekali. Kalau seandainya masih ada bau pesingnya, berarti najis apa itu? Ini itu. Berarti ada riah. Sekarang contoh kasusnya tidak ada lagi bau, tidak ada lagi apa-apa. Ya misalkan kencing bayi, dia sudah makan, dia sudah mulai MPASI, berarti najisnya bukan mukhafafah lagi, umurnya sudah 6 bulan, 7 bulan. Itu kan kencingnya kan tidak sekuat kencing orang dewasa. Itu cepat hilang sifatnya. Dan dia bukan mukhafafah lagi. Ini contoh najis hukmi. Pertanyaan, bagaimana cara mensucikannya? Ini dia. Illam yakun lahu ainun, yaitu najis hukmi, kafa jaryul ma'i alaihi. Ini hukumnya. Kafa jaryul ma' alaihi. Cukup dialirkan air. Dibasuh. Dialirkan air ke kain yang kena najis hukmi tadi. Sifatnya tidak ada lagi. Bau tidak ada, rasa tidak ada, warna tidak ada. Tetapi dia masih najis, maka perlu dibasuh. Berapa kali? Cukup sekali. Tapi intinya harus dibasuh, harus dialirkan air. Selama tidak kena air, dia masih najis, tapi najisnya najis hukmi. Ya, basuh sekali. Baik, ini sederhana, ini simpel. Sekarang bagaimana kalau ada ainun? Ini agak ada rincian. Jika seandainya najis itu ainiyah, yang ada fisik atau sifat tadi, sifat yang 3 tadi, maka ya sederhananya gimana ya? Sahula coba kita lihat. Ini merincinya agak rumit juga ini. Kalau najis aini,
Nah, coba kita bagi dua tafsirnya dulu. Sahula izalatuhu, sahula izalatuhu, atau asura izalatuhu. Kalau najisnya najis aini, ya kalau ada zat, ada fisik najisnya, sederhananya kan ya dibasuh sampai bersih kan gitu ya. Basuh sampai bersih. Nah, itu sederhananya. Tetapi ada rinciannya, yang mana dalam rincian ini akan ada keringanan dalam syariat nanti. Nah, jadi kita lihat, bisa jadi sahula izalatuhu, yang sifat atau fisik najis tadi bisa jadi mudah untuk dihilangkan, mudah untuk dibasuh, bersih, atau bisa jadi sulit. Kalau mudah, ya sederhana sekali, maka wajaba izalatuhu. Wajaba izalatuhu bil ghasli. Kalau sahula izalatuhu, kalau ya mudah dihilangkan najisnya, maka wajib ya basuh sampai bersih. Nah, sekarang bagaimana kalau dia asura izalatuhu? Sulit untuk dibasuh. Ada baunya nempel, aromanya nempel, atau rasanya nempel. Fisik najisnya sudah hilang, tapi masih ada sifatnya itu menempel. Ada anak najis yang seperti itu. Membandel dia itu. Membandel dia. Ya, ada kena kotoran busuk sekali. Sudah berhari-hari kena tai, kena kotoran di baju itu menempel dia. Lawak basuh tuh sudah hilang kotorannya, tetapi masih bau, masih berwarna. Atau kena darah. Darah kalau tidak langsung dibasuh di baju itu gimana? Menghitam dia tuh. Susah dibasuh tuh, nah, ya kan? Nah, jadi ada kondisinya setelah dibasuh pun tidak hilang dia, sulit untuk dihilangkan. Nah, sekarang kita dobitnya, kriterianya dia sulit itu kapan? Dibasuhnya berapa kali ya gitu. Nah, jadi dobitnya itu, asura itu kapan? Nah, ini dobitnya lam yazul, lam yazul, lam yazul, atharun najasati, ba'dal ghasli salasa marrat. Ma'al hati wal qarsi. Wasobun, bolehlah. Wasobun. Kapan dia dianggap sudah sulit dihilangkan? Dia itu sulit dihilangkan kalau ini. Lam yazul. Dari kata zala yazulu. Lam yazul atharun najasati ba'dal ghasli thalatha marrat ma'al hatti wal qarsi was sabun. Bahwasanya apa arti lam yazul? Tidak hilang. Nah, itu. Tidak hilang bekas najis itu setelah dibasuh 3 kali. Dibasuh itu artinya dialiri air. Dialiri air 3 kali beserta dengan al-hati, beserta dengan digosok. Wal qarsi, dikikis. Digosok, dikikis-kikis tempat itu dan memakai sabun. Ada bekas darah di baju sudah lama, lupa kita mencucinya dulu. Atau ada bekas tai, bekas kotoran nempel di baju sudah lama, sudah dihilangkan fisik najisnya, masih tersisa atharnya itu. Maka basuh 3 kali. Nah, itu.
basuh 3 kali dengan digosok-gosok, dikikis-kikis 3 kali. Dan juga pakai sabun. Cobalah lihat. Kalau seandainya sudah dilakukan seperti itu, dia bersih dengan 3 kali, berarti itu masih sahula itu. Masih gampang, berarti itu suci itu. Kalau dia bersih. Ya kalau bersih tidak ada masalah, ya suci langsung. Yang jadi masalah setelah digosok 3 kali, dibasuh 3 kali dengan digosok dan sabun itu ternyata masih meninggalkan bekas najis. Ini dia, ada rinciannya nanti. Maka ini ada tafsil nanti hukumnya ada tafsil. Ada tafsil. Yang tersisa apa? Setelah digosok 3 kali dengan sabun ini, yang tersisa apa? Ada 3 sifatnya. Baqiya ta'mun atau baqiya launun, tambah kaitnya wahdahu. Baqiya rihun wahdahu. Setelah digosok 3 kali, dibasuh 3 kali, lihat apa yang tersisa sifatnya. Kalau seandainya ta'mun yang tersisa, masih kita tes, memang dicicip tempat najis itu, dicicip. Apakah boleh kita mencicip tempat najis? Boleh kalau kita sudah zon dia bersih. Kita berprasangka setelah kita basuh 3 kali dengan sabun dia bersih. Prasangka kita kuat dia sudah bersih. Kita ingin mencobanya, kita iseng saja, kita cicip, ternyata masih ada rasa-rasa pahit, rasa-rasa masam dari najisnya. Berarti baru ketahuan masih ada rasa. Maka tatkala itu apa kata beliau? Wajaba izalatu ta'min wa in asura. Wajib menghilangkan ta'mun meskipun sudah asura. Apa maksudnya sudah asura? Sudah dibasuh 3 kali dengan sabun, masih tersisa ta'mun itu. Maka bagaimana? Wajib dibasuh sampai hilang. Berarti bagaimana? Maka kalau ta'mun ini, maka hukumnya nanti yuzadul ghasalat. Al-ghasalat hatta yazulat ta'mu. Yuzadul ghasalat hatta yazulat ta'mu. Meskipun sudah sulit, artinya sudah dibasuh 3 kali, masih tersisa ta'mun itu, wajib ditambahkan basuhannya sampai apa? Sampai ta'munnya hilang. Jadi kalau ta'mun itu tidak dimaafkan. Karena ta'mun itu sangat kuat menunjukkan sisa najis. Rasa, kalau masih ada rasa itu, berarti masih ada fisik najisnya, meskipun halus masih ada tersisa itu. Berarti harus ditambah. Bagaimana kalau launun wahdahu, tersisa warna saja? Artinya apa? Rasanya tidak ada. Dicicip rasanya tidak ada, baunya pun tidak ada, tetapi warnanya masih ada. Masih membandel warnanya. Ya contohnya darah tadi kan. Baunya tidak ada lagi. Rasa pun tidak ada, bekas rasa-rasa darah itu tidak ada, tetapi masih ada bekas hitam darah. Tersisa warna saja. Setelah dibasuh 3 kali, maka bagaimana? Apa kata beliau tadi? Walaunin warihin insahula.
Wajib menghilangkan warna dan bau jika mudah. Fa'in asura, kalau sulit menghilangkan bau atau warna saja, maka lam yadurra baqa'uhu. Tidak apa-apa tersisanya warna dan bau. Lam yadur kata beliau. Lam yadur, hukumnya lam yadur. Tidak apa-apa. Begitu juga kalau tersisa bau. Lam yadurra. Tidak apa-apa lagi. Artinya apa? Tidak apa-apa. Tidak harus ditambah basuhan. Lam yadurra. Coba perhatikan ini. Kita bilang lam yadurra ini tidak apa-apa. Apakah artinya? Kan masih ada warna tadi kan? Atau masih ada bau kan? Apakah itu artinya tempatnya sudah jadi suci? Atau tempatnya masih bernajis tapi ma'fu anhu, tapi dimaafkan? Maka di sini kata ulama menurut yang mu'tamad, al-makanu tahirun. Tempat itu sudah suci. Meskipun masih ada warna atau bau. Bukan dihukumi najis ma'fu, enggak, tetapi sudah dihukumi suci. Yarhamukallah. Baik. Coba kita baca lagi kitabnya. Wa in kana lahu ainun, jika seandainya najisnya aini, maka wajib menghilangkan to'mun meskipun sulit. Apa arti sulit itu? Tidak hilang najisnya setelah dibasuh 3 kali dengan digosok dan dengan disabun. Meskipun sulit harus sampai hilang to'mun atau rasa. Wa wajaba izalatu launin warihin insahula. Wajib menghilangkan warna dan bau jika mudah. Artinya kalau warna atau bau itu bisa hilang dalam 3 basuhan atau kurang, maka wajib sampai hilang. Fa'in asura, jika sulit menghilangkan bau saja atau warna saja, tidak apa-apa tersisanya. Artinya tidak apa-apa di sini artinya suci.
Fa ini jitama'a darra. Kalau bertemu, berkumpul keduanya, yaitu warna dan bau, maka itu mudarat. Nah, kita bilang tadi yang lam yadur ini kalau tersisa warna saja atau bau saja. Di tempat itu tersisa dua. Warnanya ada dan baunya masih ada. Warna bekas najisnya masih ada dan baunya masih ada. Apakah sudah suci itu dengan 3 basuhan? Tidak. Dengan 3 basuhan saja belum cukup kalau masih tersisa 2. Karena kalau 2 bertemu sifatnya menunjukkan, itu kuat menunjukkan sisa najis. Berarti basuhannya ditambah lagi. Sama seperti tokmun tadi. Dibasuh, ditambah lagi basuhannya 5 kali, 7 kali. Dia dianjurkan ganjil ya. 7 kali, 9 kali, tambah basuhannya sampai bersih keduanya, atau sampai tersisa satu sifat saja. Launun saja atau rihun saja. Maka dia sudah menjadi suci. Baik. Ini yang di sini ya. Membasuh 3 kali dengan digosok dan dengan disabun ini ya. Penggunaan sabun di fase pertama ini. Sabun ini sebetulnya ada khilaf dalam mazhab kita. Di 3 basuhan pertama digosok, dikikis, nah, itu harus, itu sepakat ulama kita itu. Tetapi apakah sudah harus memakai sabun dari awal? Nah, ini sebetulnya ada khilaf. Ya bisa dibilang yang muktamad, yang banyak di kitab-kitab itu ya seperti yang saya tuliskan ini, dengan sabun dari awal, pakai sabun. Tetapi juga ada ulama kita yang bilang tidak harus sabun di awal yang 3 ini, tidak mesti pakai sabun. Basuh 3 kali dengan digosok tanpa harus menggunakan sabun. Ini pendapatnya Imam Asy-Syarqawi dalam Hasyiah beliau. Pernah dengar nama beliau? Syekhul Azhar. Asy-Syarqawi itu gurunya Syekh Bajuri. Syekhul Azhar juga itu. Punya Hasyiah Tahrir itu apa namanya? Fathul Wahab nama kitabnya apa? Syekhul Islam Zakaria punya kitab Tahrir Tanqihul Lubab. Kemudian beliau mensyarah Tahrir Tanqihul Lubab. Apa nama kitabnya? Lupa saya sekarang. Nah, kemudian datang Syarqawi menulis hasyiah terhadap kitab Tahrir itu, ada hasyiah Syarqawi namanya. Asy-Syarqawi. Ini guru dari Imam Bajuri. Kalau Syarqawi, muktamadnya Syarqawi di 3 basuhan pertama ini tidak harus pakai sabun. Nah, malah ini lebih gampang lagi, lebih mudah lagi pendapat beliau. Jadi tatkala najis itu basuh 3 kali dengan digosok. Nah, dikucek-kucek, digosok-gosok pakai bros 3 kali saja. 3 kali aliran air, 3 kali gosok saja. Tanpa pakai sabun. Kata Syekh Syarqawi. Tanpa pakai sabun, ternyata warnanya masih tersisa. Maka bagaimana? Thahir. Mahal itu sudah suci. Tidak perlu ditambah lebih dari itu, tidak harus. Nah, enak. Atau tersisa bau saja. Sudah digosok 3 kali, dialirkan air 3 kali, masih tersisa bau saja. Tapi tidak ada rasa, tidak ada warna. Al-mahallu thahirun, sudah. Tempat itu suci. Sudah saya jelaskan tadi nak. Nah, itulah dosa yang terlambat. Enak. Tokmun itu, coba lihat ya. Kau ada seonggok tai, kau ada seonggok kotoran.
boleh enggak kita cicip nih? Maksudnya, boleh enggak kita mencicipi najis? Ada bangkai, ada kotoran, ada tai ayam. Ya, Razak, boleh atau tidak boleh? Jawabannya tidak boleh. Haram. Mencicipi najis itu haram, tidak boleh. Lalu bagaimana kita tahu tokmun itu, Ustaz? Ini ada kasusnya. Kasusnya gimana? Setelah kita basuh 3 kali dengan digosok itu, kemudian zon kita, prasangka kita dia sudah bersih. Kita sudah zon dia sudah bersih, tidak ada lagi sisa apa-apa. Kemudian kita tes, kita coba, kita cicip. Ternyata, setelah dicicip, ternyata masih ada rasa. Ada rasa pahit-pahit dari najisnya atau rasa apa. Barulah ketahuan tokmunnya masih ada. Gitu. Kalau kasusnya seperti itu, tidak haram mencicipi najis. Kapan? Setelah dibasuh 3 kali dan kita zon dia sudah bersih. Bukan najis yang tonggok tuh kita cicip. Nah, bedakan itu. Tidak wajib. Coba fotokan Razak. Fotokan nih, dia kirim ke Ustaz. Foto ranca-ranca aku siapa Zikra. Foto ranca-ranca. Siapa lah ranca AP-nya. Kadang Ustaz lupa pula cara menjelaskan ini. Jadi kirim ke Ustaz. Ya, itu ada dalilnya itu ya. Kenapa kalau ada warna atau bau itu dimaafkan? Ada hadisnya itu. Ada seorang perempuan sahabiat itu beliau datang ke Nabi bertanya, "Wahai Rasulullah, saya hanya punya satu pakaian," kata beliau. "Saya hanya punya satu kain, satu pakaian, dan ketika saya haid, saya pun memakai pakaian itu saja." Ketika haid tentu saja perempuan tidak sholat. Kan tidak masalah. Tetapi masalahnya kainnya akan kotor. Karena kain dia itu saja. Dan dia haid. Haid ada bekas darah, ada bekas najis. Nah, kata Rasul, tidak apa-apa. Nanti kalau kamu sudah suci, basuhlah tempat darah itu, yakfi kilma wala yadurruki atharuhu. Cukup engkau basuh dengan air dan tidak apa-apa nanti kalau ada athar. Kalau bekas darahnya masih ada di kain itu tidak apa-apa kata Nabi. Baik. Berikutnya wa yushtaratu wurudul ma'i 'alal mahalli lal asru wa yundabu ba'da taharatihi ghuslatun tsaniyatun wa tsalisatun. Kalau desa datanya. Dan disyaratkan datangnya air terhadap tempat najis, tempat yang kena najis, tidak memerasnya. Dan dianjurkan setelah mensucikannya tempat najis, basuhan yang kedua dan yang ketiga. Ini cara menggunakan airnya. Disyaratkan air itu warid kepada tempat najis. Jadi ada kain najis, ini kain najis. Kemudian ini ada air. Ini ada air. Kain najisnya yang dimasukkan ke dalam air atau air itu yang dibawa dituangkan kepada kain najis. Air itu yang dibawa diangkat dituangkan ke tempat najis. Ini namanya urudul ma' alal mahal. Air itu yang warid, yang datang kepada tempat najis. Bukan kainnya yang dimasukkan ke
ke air. Ada baju najis, kita yakin dia najis, najis hukmi, najisnya najis hukmi, tidak ada sifatnya tidak ada lagi, tetapi kita tahu dia najis. Ada air di baskom, sudah ada air di baskom. Apakah sah kalau kita masukkan kain itu ke dalam air di baskom? Maka bagaimana jadinya? Air baskom itu mutanajis. Kain yang mutanajis, najisnya hukmi tadi, ya kan? Dimasukkan ke air di baskom. Apakah suci kainnya? Tidak kan? Tidak suci. Jadi caranya gimana? Nah, ambil gayung, dituangkan ke kain. Airnya dituangkan. Atau kalau mau dengan baskom, baskomnya kosong dulu. Tidak ada air dulu. Baru nanti kumpulkan kain di dalam, dan najisnya najis hukmi, kumpulkan kain di dalam, baru nanti dituangkan air. Nah, jadi kain sudah ada di dalam baskom, baru nanti dituangkan air. Nah, nanti asalkan air sudah mengalir, sudah mengenai kain, kainnya suci. Meskipun airnya masih di baskom, air basuhannya masih di baskom, itu sudah suci. Oleh karena itu beliau bilang apa? Yushtaratu wurudul ma'lal mahal lal asru. Tidak disyaratkan diperas kain itu. Nah, kan kita di baskom tadi itu. Kainnya di baskom, dituangkan air. Kan airnya menggenang itu. Menggenang. Apakah harus dituangkan dulu air baskom itu? Kemudian diperas kainnya baru suci dia? Jawabannya tidak syarat. Tidak harus membuang air baskom dulu dan tidak harus memeras kain. Dengan dituangkan air saja ke kain, meskipun airnya masih menggenang di baskom itu, kainnya sudah suci. Ya, tapi ini syaratnya kalau najisnya hukmi. Jadi awak pakai mesin cuci kan, pakai mesin cuci manual itu, pisahkan baju yang terkena najisnya, najis yang aini dengan yang hukmi. Kalau ada najis yang aini, misalkan di pakaian dalamnya, misalkan yang perempuan ada bekas haidnya misalkan atau apalah, ya, atau ada yang ngompol misalkan, ada yang netes-netes misalkan, ada yang terpancat tainya misalkan, muak nunggu setengah jam nunggu di WC ya. Nah, keluar steknya. Nah, jangan dicampur aduk dengan kain lain. Dibersihkan dulu, najis ain dari kain ini, nanti baru dicampur dengan kain lain. Kalau dicampur najis aini dicampur dengan kain lain, maka najis aini apakah hilang dengan direndam saja itu? Najis aini tidak hilang. Maka akhirnya semua kain mutanajis harus dibilas dengan air mutlak nanti di akhir. Nah, jadi amannya dipisahkan yang kena najis. Nah, dan dalam mencuci itu tidak perlu pula was-was ya. Kita bilang najis itu dia najis kalau ya yakin. Adapun kotor, baju kotor belum tentu najis. Dia kita hukumi najis kalau yakin dia terkena najis. Terkena kencing, terkena darah, terkena muntah, yakin kita, baru najis. Kalau hanya kotor, mana tahu ada najis, mana tahu ada netes di celana dalam. Tidak ada mana tahu itu tidak ada. Hukumnya suci. Nah, jangan was-was pula itu. Ya. Kalau dicelupkan ke air banyak bagus Imal. Kalau dicelupkan ke air banyak, tidak apa-apa kain itu yang datang. Kalau airnya banyak, airnya berapa? 2 kula. Di sini tidak ada disebutkan. Kita mencuci di kolamnya, di tabek. Orang kampung mencuci di tabek gadang. Ayat tabek itu lo harus tuangkan ke kain. Ya kan? Enggak, cukup baju itu dikucek-kucek dalam air kolam itu, air tabek itu. Karena airnya apa? Airnya 2
Dua kulah itu punya kekuatan untuk mengangkat najis. Tapi kalau air baskom, airnya sedikit. Air baskom ini lemah dia, malah dia nanti yang jadi najis. Apa? Di mana? Ayo halau lu sih. Halau lu malah nah. Iya kan? Ah, iya. Iya. Ya. Ya jauh-jauh. Jauh-jauhkan. Air kolamnya berubah enggak karena najis itu? Ada enggak sifat air kolam yang berubah karena najis itu? Enggak kan? Air kolam itu memang sudah gelap warnanya bukan karena tai yang masuk itu. Memang karena ikan, memang karena apa? Bungin, karena tanah. Jadi air kolam meskipun ada tarapuang itu, dia masih suci ya, biasanya gitu. Masih suci. Karena air kolam itu banyak airnya tuh dibandingkan kotoran yang masuk. Kapan air kolam itu bisa berubah sifatnya karena najis kalau masuk 3 bangkai ke dalam tuh? 3 bangkai anjing yang berubah itu. Anjing yang sedang bagalui-galui main bola tapi tabe, ya kan? Masuk tabe. Mati 3 anjing. Sudah 2 hari, 3 hari di dalam tuh. Mungkin berubah nak. Mungkin berubah. Tetapi kalau hanya kotoran-kotoran biasa, itu biasanya air tabe tidak berubah karena itu. Dia berubahnya karena yang lain. Jadi air tabe itu biasanya masih suci. Ya. Dan disyaratkan datangnya air ke tempat najis tidak harus diperas airnya. Dan disunatkan setelah mensucikannya tempat najis, basuh yang kedua dan yang ketiga. Awak basuh sekali, najisnya ringan, najisnya sedikit sekali, atau bahkan hukmi. Dibasuh sekali sudah suci. Sudah sah nak? Sudah sah, tetapi anjurannya dibasuh ditambah sampai 3 kali. Ini yang hukmi tadi itu cukup dibasuh sekali tadi dia sudah suci. Tetapi sunatnya supaya dapat pahala dibasuh sampai 3 kali. Kemudian wayak fi ardin najisatin bidhaibin al-mukatsaratu bil ma'i wala yushtaratu nudubuhu. Dan cukuplah pada tanah yang bernajisnya dengan sesuatu yang cair, cukuplah dengan dibanyakkan air, dituangkan air secara banyak, artinya diratakan air ya. Meratakan air ke tempat najis itu dari tanah itu, dan disyaratkan nuduk. Apa arti nuduk? Bukan kering, meresapnya air ke dalam tanah. Meresapnya air. Ini masalah tanah yang bernajis sekarang. Tanah yang bernajis karena zat cair. Apa contohnya zat cair najis? Ya, kencing misalkan. Ada hewan kencing, ada anjing kencing, ada kucing kencing di tanah. Kita ingin mensucikan tanah itu. Masalahnya gimana? Kencing itu dia kan tidak tergenang saja kalau di tanah. Dia akan meresap ke dalam tanah. Meresap, tidak tahu kita sedalam apa. Maka cara mensucikannya, apakah perlu dibongkar dulu tanah itu, maka disiram semuanya sampai sedalam apa? Tidak. Cukup diratakan air di atasnya. Dibasuh di atasnya. Asalkan di atasnya sudah bersih, dibasuh sudah bersih, maka sudah cukup. Bahkan tidak harus menunggu airnya meresap ke bawah. Tidak harus airnya meresap. Cukup dibasuh bagian luarnya saja, maka tanahnya sudah suci.
Berikutnya, walau dhahaba atharu najasatil ardi bisyamsin aw narin aw rihin lam tadhur hatta tughsala. Kalau hilanglah bekas najis di tanah karena ini banyak ba taklil karena matahari atau karena api atau karena angin, maka tidaklah suci tanah itu sampai tanah itu dibasuh. Nah, tanah yang bernajis tadi, bekas najisnya lama-lama hilang. Setelah ditinggalkan 3 hari, hilang. Karena apa? Karena panas terik matahari. Sepanjang hari terik, musim kemarau. Nah, 3 hari setelah itu hilang, bekas najisnya hilang. Kering, seperti biasa. Apakah sudah suci? Apakah panas matahari bisa mensucikan najis? Tidak, dalam mazhab Syafi'i tidak. Dengan api, dipanaskan dengan api. Tidak juga. Kena angin. Angin kencang, lama-lama hilang bekas najis itu. Apakah sudah suci tanahnya? Nah, jawabannya tidak. Cara mensucikan satu-satunya hanya dengan air. Dengan dibasuh dengan air. Ini mazhab Syafi'i. Dan sebetulnya ini khilafiyah di antara ulama. Ada ulama yang bilang cukup itu. Kena matahari atau kena angin itu hilang najisnya itu sudah suci itu. Itu khilaf, itu ada khilaf. Kemudian berikutnya wa kullu ma'iin ghairil ma'i ka khallin wa labanin idza tanajjasa la yumkinu tadhiruhu fa in kana jamidan kasamni al-jamidi alqan najasata wa ma haulaha wal baqi tahirun. Dan setiap benda cair selain air seperti cuka, air susu apabila bernajis atau terkena najis, maka tidak mungkin untuk disucikan. Maka jika adalah dia ma'i itu, benda cair itu jamid, dia beku atau dia padat, seperti mentega yang padat. Samnun, mentega yang padat, yang beku, maka cara membersihkannya, buang najis, buang benda najisnya, dan yang sekitar benda najis itu, dan sisanya itu suci. Nah, ini ada hukum tentang benda cair selain air. Kalau air sudah. Air ada 2 kullah atau kurang dari 2 kullah. Kalau kurang dari 2 kullah kena najis, langsung najis dia meskipun tidak berubah. Kalau airnya 2 kullah, dia akan bernajis kalau berubah, akan gitu ya. Itu kalau air. Sekarang bagaimana dengan benda cair selain air? Seperti apa? Apa benda cair selain air? Cuka, apa lagi? Madu, ya, madu, susu, minyak, ya kan? Nah, maka bagaimana? Coba lihat, idza tanajjasa, kalau kena najis, tidak mungkin disucikan. Kalau air bisa tidak disucikan? Ustadz misalkan ya, atau ada di ember sana. Ustadz punya ember, misalkan kena tetesan kencing. Ada, nampak deh Ustadz. Ada tetesan kencing masuk ke ember itu. Najis enggak air ini? Najis. Bisa enggak air yang sudah najis ini disucikan? Gimana caranya? Ditambah sampai, bagus. Ditambah sampai 2 kullah. Otomatis tatkala sampai 2 kullah, semua airnya suci. Sekarang bagaimana dengan susu, minyak, cuka, susu lah misalkan. Kita peternak, kita pabrik susu, lah kita tampung susu sapi, susu kambing, susu apalah, di tangki-tangki besar nih, atau di ember-ember besar.
ternyata kena najis. Apa kena najis? Masuk tikus misalkan, dia mau minum susu pula supaya sehat, ya, minum susu pula dia, ternyata masuk dia ke dalam tabung susu itu, oh mati dia, tenggelam dia, mati dia. Tikus ini najis nak? Kalau dia sudah mati jadi bangkai maka najis. Ini ada susunya di apa nih, di galonnya, di tangki ini ada susu. Kena masuk bangkai tikus, oh langsung nampak sama orangnya. Bagaimana cara mensucikan susu ini? Bagaimana cara mensucikan susu ini? Ditambah sampai 2 kula, Ustaz. Tambah lagi tangkinya, tambah lagi buang apanya, bangkai najisnya, tambah lagi tangki-tangkinya, apanya, tong-tong susunya, tambah lagi sampai 2 kula. Ditambah pun sampai 2 kula, semuanya malah jadi najis. Zat cair yang lain tidak bisa, acuannya bukan 2 kula lagi. Acuannya bukan 2 kula. Tidak mungkin untuk disucikan. Pak, la yumkin tathiru. Sudah najis sekali maka najis selamanya. Tidak bisa minum lah. Minyak masuk tikus mati, najis, bisa pakai lah. Saya dipahami. Sampai minyak 2 kula, bari bala liter minyak. Enak, tidak bisa. Dibasuh. Minyak tadi dicuci. Dibasuh dengan air, siram dengan air. Tahu tidak cara membasuh minyak? Bisa enggak? Bisa enggak? Kita punya minyak ya, minyak masak tuh kena tikus mati atau kena najis lah pokoknya. Rugi Wak, minyak mahal gini. Kau buang saja. Itu bagaimana caranya? Mungkin enggak dibasuh. Mungkin enggak dibasuh. Kata beliau di sini tidak mungkin mungkin disucikan. Ada satu pendapat dalam mazhab kita, pendapatnya lemah ya. Pendapatnya dhaif, ditakbirkan dengan kila atau apa itu. Dia lemah. Mereka bilang zat cair ini masih bisa disucikan seperti minyak itu. Minyak yang bernajis itu bisa disucikan. Gimana caranya? Caranya dituangkan ke suatu bejana minyak tadi yang najis tadi, kemudian dicampurkan dengan air yang cukup banyak, kemudian diaduk air dengan minyak. Ya kalau kita belajar IPA ya, itu kan massa air dengan massa minyak itu berbeda. Mana yang lebih berat? Air lebih berat. Maka otomatis tatkala dia tenang, minyak akan terapung ke atas, semua minyak akan terapung ke atas, dan air akan berada di bawah. Maka lubangi bawahnya supaya airnya keluar, sampai airnya habis, nanti tersisa minyak, tutup lagi. Maka tersisa sekarang minyak yang sudah dibasuh dengan air. Maka minyaknya suci katanya. Pernah enggak lihat tuh? Minyak tuh kan selalu di atas. Kalau berminyak pasti di permukaan. Gitu. Itu ada satu pendapat dalam mazhab, tetapi pendapatnya lemah. Yang mu'tamad la yumkinu tadhiruhu. Jadi hati-hati itu. Hati-hati sekali. Fa in kana jamidan, ada pula dia beku. Seperti mentega yang beku. Mentega itu minyak nak? Mentega itu minyak. Jadi mentega itu kan punya 2 wujud ya. Ada tatkala cair dia minyak, benda cair, bisa, dan ada tatkala dia beku dan padat. Sekarang kasusnya dia masih padat, dia masih berupa mentega itu. Masuk, kita punya mentega banyak, masuk bangkai tikus. Jatuh bangkai tikus itu ke atas mentega. Maka apakah mentega dibuang semuanya? Sekarang kondisinya dia padat, dia beku. Maka bagaimana caranya?
buang najisnya, artinya buang bangkainya, dan buang sekitaran mentega yang terkena najis, yang terkena tikus mati tadi. Yang sekitarannya dibuang. Wal baqi tohirun. Sisa menteganya suci. Nah, ini kalau minyaknya atau menteganya dalam kondisi padat. Bisa dibuang saja itu. Mentega yang padat, yang kena najisnya saja yang dibuang, sisanya itu suci. Dan ini ada hadisnya ini. Memang itu pertanyaan sahabat. Ada tikus mati jatuh ke mentega yang beku. Maka kata Nabi, alquha wa ma hawalaiha wa ma haulaha, kata Nabi. Buang najis itu dan yang sekitarnya saja. Mafhum ya syabab? Nah, tersisa sedikit lagi, ini ada rincian sedikit masalah air musalah ini, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita sambung nanti sisa bab najis di di pertemuan selanjutnya, baru nanti kita langsung masuk kepada kitabus sholat. Wallahu ta'ala. Barang elektronik kalau dalam mazhab Syafi'i harus dibasuh juga. Tidak ada caranya, harus dengan air. Ya ada pendapat bilang diusap itu mungkin mengikut mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi itu mereka punya rincian banyak ya. Bagaimana cara mensucikan benda najis tergantung bendanya dan itu berbeda-beda. Ada yang dengan air, ada yang dengan diusap, ada yang dengan angin, ada yang dengan matahari gitu. Seperti pedang kata mereka, pedang yang permukaannya licin, mengkilap itu kena darah. Najis kan? Bagaimana cara mensucikan pedang yang kena darah ini? Katanya diusap saja, dilap saja. Dilap saja gitu. Nah, ya. Kalau mazhab Syafi'i memang harus dibasuh ya, memang repot ya. Nah, jadi itu HP ya, mungkin wallahu a'lam pernah enggak antum dengan fatwa tentang itu nak? Pernah dengar enggak? Pernah baca? Mungkin diusap saja. Ya atau beli HP yang tahan air. Ya, HP tahan air. Maka jangan jadi miskin, itu saja caranya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.